Oke semuanya, di sini saya Dinda Rianti akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan pembahasan di sini yang pertama adalah masalah dengan semantik konseptual. Yang pertama yaitu sistem Jackendorf dikritik karena primitifnya yang sangat abstrak. Yang kedua, beberapa ahli bahasa mengatakan sistem yang dibuat Jackendorf itu tidak jelas. Dan yang ketiga, ahli bahasa berpendapat seseorang memerlukan pelatihan khusus untuk memahami suatu bahasa. Di sini saya menemukan 3 masalah dengan semantik konseptual. Yang pertama yaitu karena primitifnya Jackendorf itu dikritik oleh beberapa ahli bahasa. Karena primitifnya Jackendorf itu tidak jelas atau abstrak, dinilai tidak jelas atau abstrak. Dan ahli bahasa berpendapat bahwasanya seseorang itu memerlukan pelatihan khusus untuk memahami suatu bahasa. Seperti itu. Untuk selanjutnya, semantik dan komputasi. Semantik dan komputasi adalah ilmu yang mempelajari tentang mencocokkan kompleksitas dan keterkaitan otak manusia yang berupaya untuk mensimulasikan kemampuan linguistik manusia secara komputasi. Jadi di sini semantik dan komputasi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kecocokan antara pemahaman bahasa manusia dengan pemahaman bahasa pada komputer atau dengan program komputer yang biasa kita sebut dengan Google Translate. Contohnya di sini, saya makan nasi dengan saya makan batu. Dalam ilmu sintaksis, kalimat ini sudah memenuhi struktur sintaksis, ada subjek, plus verb, dan objek. Nah, susunan kalimat ini dalam sintaksis itu benar, tapi pemahaman bahasa menurut semantik itu yang benar-benar makan adalah makan nasi, bukan makan batu, seperti itu. Selanjutnya yaitu kosakata atau leksikon dalam komputasi linguistik. Leksikon merupakan cabang ilmu bahasa dari linguistik komputasi. Leksikon adalah kosakata yang terdapat pada suatu bahasa. Linguistik komputasi adalah disiplin ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pemahaman bahasa tertulis dan lisan dari perspektif komputasi. Jadi di sini komputasi linguistik ini membahas tentang pemahaman bahasa yang ada atau yang terdapat dalam suatu program komputer seperti Google Translate tadi. Begitu. Nah, upaya yang paling komprehensif untuk model pengetahuan leksikal pada komputer adalah proyek WordNet. Jadi WordNet ini merupakan proyek pertama atau program pertama yang ada pada komputer. Seperti itu. WordNet adalah sebuah database leksikal online atau yang biasa kita sebut dengan Kamus Bahasa Inggris. Unit organisasi utama di WordNet adalah Synonym Set atau biasa disingkat dengan SYNSET. WordNet lebih memfokuskan kepada sinonim kata yang mengandung banyak makna. Mengapa WordNet lebih memfokuskan kepada sinonim kata? Itu karena untuk mengidentifikasi makna yang terlibat atau makna yang dimaksud dalam suatu kalimat. Atau juga bisa dibilang karena bahasa Inggris itu kan kaya akan makna. Nah, dalam hal tersebut kita itu bingung untuk mengidentifikasi makna yang terkandung di dalam satu kalimat tersebut. Jadi, itulah mengapa WordNet itu lebih memfokuskan kepada sinonim kata. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Contohnya adalah kunci. Kunci di sini yang pertama bisa sebagai perangkat logam yang dibentuk sedemikian rupa dan dapat diputar untuk membuka pintu. Nah, kunci di sini adalah sebagai benda atau alat untuk membuka pintu, begitu. Dan yang kedua adalah dia berbicara dalam kunci rendah atau pitch suara. Nah, kunci rendah ini merupakan nada rendah atau suaranya yang rendah gitu. Biasanya ini digunakan dalam dunia bermusik gitu dengan suara nada yang rendah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu beberapa siswa telah mencuri kunci untuk ujian akhir. Nah, kunci di sini merupakan kunci jawaban.
yang merupakan daftar jawaban untuk tes begitu. Nah, selanjutnya yaitu kunci untuk pengembangan adalah integrasi ekonomi. Jadi kunci di sini untuk menerangkan sesuatu yang penting atau untuk menjelaskan kepada seseorang seperti itu. Jadi, maksud dari contoh yang sudah dipaparkan tadi adalah untuk mengetahui maksud yang terdapat di dalam kalimat-kalimat tersebut tadi, begitu. Itulah mengapa WordNet itu lebih memfokuskan kepada sinonim kata. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.